Oke, di video ini gue mau ngebahas tentang kakek satu ini. Karena kebetulan di TikTok gue FYP-nya kakek satu ini terus yang keluar gitu kan. Nah, banyak yang bilang dia ini sebagai the strongest man on earth who can control the economy in this world. Ya, dia ini adalah ketua dari lembaga organisasi di Amerika Serikat yang sangat powerful, yaitu the Federal Reserve. Atau yang sering kita dengar adalah the Fed. It is day one of the Fed's two-day meeting and our senior economics reporters. And a warning from Federal Reserve. So the Federal Reserve. Federal Reserve. The Federal Reserve. Federal Reserve, Jerome Powell. The Federal Reserve. The Federal Reserve. The Fed ini lahir pada awal abad ke-19, di mana pada tahun-tahun sebelumnya di Amerika itu terjadi ketidakstabilan ekonomi dan juga bank run. Bank run itu ya banyak orang yang narik duitnya secara bersamaan ke bank karena mereka khawatir dengan kondisi ekonomi Amerika pada waktu itu. Ya coba bayangin deh, kita udah kerja keras nih ya kan, nabung duit ke bank yang kita pikir di bank itu bakalan aman duit itu. Tapi ketika ada bank run, ya kita otomatis kudu gece ya kan, ngambil duit itu dari bank. Kalau telat dikit aja, ya udah, lu jadi miskin saat itu juga, kan ngeri. Nah, penyebab bank run ini gara-gara ada salah satu kegagalan bank terbesar di New York, yaitu Knickerbocker Trust pada tahun 1907. Dan ini jadi ngerembet ke bank-bank lainnya. Lalu pada saat itu juga seorang bankir terkemuka bernama JP Morgan berinisiatif untuk menyelamatkan sistem keuangan ini dengan mengorganisir bank-bank yang ada di Amerika. Dan JP Morgan ini juga sebenarnya nggak sendirian, dia sama teman-temannya bankir-bankir juga kayak Jacob Schiff, John Rockefeller, Benjamin Strong, dan teman-teman lainnya lah. Akhirnya pada tahun 1910 diadakan sebuah pertemuan rahasia di Jekyll Island untuk memupuk pembentukan bank sentral. Pada awal pembentukan The Fed, mereka membuat dua fokus kebijakan, yaitu pertama membuat kebijakan moneter buat menjaga suplai uang yang beredar di masyarakat, dan yang kedua menjadi lender of last resort. Artinya, dia bakal pasang badan kalau misal bank-bank itu mengalami krisis keuangan karena bank run, dengan cara memberikan pinjaman ke bank supaya nasabah itu tetap bisa narik uangnya. Tapi liciknya The Fed ini membuat kebijakan yang seakan-akan pengawasannya itu di bawah pemerintahan, tapi sebenarnya enggak. Mereka bikin lagi nih bank-bank regional Federal Reserve di 12 wilayah Amerika. Dan 12 bank ini diatur sama anggota dewan yang dipilih sama bank swasta yang punya saham di Federal Reserve. Jadi sebenarnya isinya masih orang-orang itu juga. Ya walaupun nggak semua, tapi tetap aja keputusan dan kebijakan moneternya itu mutlak dari para pendiri The Fed. Pada tahun 1929, saat terjadinya The Great Depression, The Fed ini melakukan kesalahan fatal. Karena waktu itu ekonomi kan lagi anjlok parah, tapi kenapa The Fed ini malah naikin suku bunga? Kan seharusnya saat ekonomi lagi anjlok nih ya, lagi parah banget, seharusnya suku bunga itu diturunin ya kan? Nah, alasannya kenapa? Karena pada tahun 1921 sampai 1928, itu harga saham kurang lebih naik 4 kali lipat. Karena memang pada rentang tahun itu, pertumbuhan ekonomi lagi bagus banget. Banyak kredit yang keluar, dan saham naiknya kecepatan. Akhirnya mereka perlu pelanin nih pertumbuhan ekonomi pada waktu itu. Karena mereka percaya yang naiknya kecepatan itu yang nggak sehat. Yang akhirnya pada tahun 1929, mereka secara sengaja naikin suku bunga. Simpelnya gini, saat mereka menaikkan suku bunga, biaya buat minjem duit makin mahal. Yang punya bisnis nggak bisa ekspansi, nggak bisa bayar karyawan. Kalau perusahaan nggak bisa bayar karyawan, makin banyak yang kena PHK. Makin banyak yang kena PHK, banyak orang yang nggak punya duit. Makin banyak yang nggak punya duit, nggak bisa belanja. Akhirnya daya beli menurun, ekonomi anjlok, dan terjadi depresi ekonomi. Dan jadinya ya banyak orang nyerbu ke bank buat ngambil duit mereka. Cuma anehnya kan si The Fed ini kan sebenarnya punya kebijakan menjadi the lender of last resort kan. Tapi kenapa tidak memenuhi perannya sebagai pemberi pinjaman ke bank saat lagi terjadi krisis ekonomi? Dan ini ya ngebuat bank-bank itu banyak yang bangkrut di Amerika. Dan dampak dari The Great Depression ini juga merembet ke negara-negara kayak Brazil, Britain, Jerman, Jepang. Cuma mungkin efek dari depresi ini bervariasi ya dari setiap negara. Ada yang parah banget, ada yang biasa aja, ada yang ringan-ringan. Cuma ini menunjukkan seberapa powerfulnya kebijakan The Fed dalam menentukan perekonomian global. Dan asal kalian tahu, setiap kebijakan The Fed itu untuk memastikan price stability di Amerika aja. Jadi mereka nggak peduli tuh kalau misalkan kebijakan ini berdampak negatif ke negara-negara lainnya, mereka nggak peduli.
Jadi negara lain itu sifatnya hanya reaktif terhadap kebijakan-kebijakan The Fed. Kayak contoh misal saat inflasi ketinggian, kebijakan bank sentral itu untuk naikin suku bunga supaya biaya pinjam duit atau kredit itu mahal, yang akhirnya nurunin spending atau pembelanjaan sehingga inflasi bisa turun. Kalau yang gua pelajari dari mentor gua di YouTube, ya walaupun belum pernah ketemu, cuma analoginya dari beliau itu seperti ini. Fungsi dari suku bunga itu kan untuk mengatur peredaran mata uang yang ada di suatu negara kan. Kita contohkan kayak keran air lah. Saat bak ini kosong, keran itu harus dibuka kan, supaya baknya bisa ngisi. Nah, ketika suku bunga ini dibuka gitu ya, diturunkan menjadi sekitar 0%, maka peredaran mata uang di suatu negara tersebut akan banyak banget. Dan inilah yang disebut dengan quantitative easing, supaya roda perekonomian tetap berjalan. Banyak orang yang bisa pinjam duit, banyak orang yang bisa buka usaha, lapangan pekerjaan jadi banyak, dan angka pengangguran jadi menurun. Tapi, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kalau peredaran mata uang itu terlalu banyak, akan terjadi yang namanya inflasi. Harga barang jadi naik, nilai mata uang turun. Supply and demand kan kayak gitu. Dan ini juga bisa menyebabkan kesenjangan sosial, yang kaya makin kaya karena harga saham, properti, dan kripto itu bisa naik. Dan kalau peredaran uang ini nggak bisa dikendalikan, maka akan terjadi yang namanya hyperinflasi, seperti yang terjadi di Venezuela dan Zimbabwe. Makanya kalau udah serasa cukup nih, ya kan serasa udah penuh airnya, ya kerannya ditutup gitu, supaya nggak luber-luber, nggak mubazir, nggak isrop. Nah, cara mengendalikan peredaran uangnya gimana? Ya suku bunganya dinaikkan pelan-pelan, ya kan? Supaya peredaran uang di suatu negara itu jadi dikit, karena biaya pinjam uang itu jadi mahal, ya kan? Dan nilai dari mata uang suatu negara tersebut bisa kembali menguat. Nah, itulah yang dilakukan oleh The Fed. Salah satunya adalah mengatur kebijakan suku bunga secara bertahap. The Fed ini termasuk lembaga organisasi yang independen atau swasta, jadi nggak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Kalau di Indonesia ya ada Bank Indonesia, bank sentralnya. Bank Indonesia juga itu termasuk bank yang independen, bank swasta, jadi nggak bisa dikendalikan sama pemerintah. Kok bisa gitu? Ya isinya pemerintahan itu kan politik, jadi bank itu nggak bisa diintervensi dengan kepentingan-kepentingan politik. Makanya sifatnya independen supaya bisa lebih fleksibel dan juga responsif terhadap perubahan ekonomi yang ada. Saat ini kepengurusan anggota The Fed itu diketuai oleh Jerome Powell. Dia dilantik oleh Donald Trump dan menggantikan Janet Yellen pada tahun 2017. Selama menjabat sebagai ketua The Fed, Jerome udah membawa beberapa perubahan dalam kebijakan moneter di Amerika Serikat. Keputusannya dalam menaikkan atau menurunkan suku bunga bisa menciptakan gejolak pasar global, baik itu saham atau kripto. Tapi beberapa pihak menyebutkan bahwa proses keputusan The Fed ini terlalu tertutup dan mungkin aja bisa dipengaruhi oleh kelompok tertentu. Selain itu, konteks bisnis kebijakannya juga dianggap terlalu menitikberatkan pada kepentingan bisnis daripada kelompok pekerja. Powerful-nya The Fed bisa kita lihat kalau kakek Jerome ini mengeluarkan pernyataan publik, baik dari gestur dan nuansa kata-katanya selalu bisa dibaca dengan pesan tertentu yang bisa bikin fluktuasi di market. Makanya kakek Jerome ini kan disebutnya the strongest man on earth. Cukup bilang, Good afternoon. itu udah bisa bikin market jadi bullish atau bearish gitu kan. Ini udah kayak pengendali market ya kan, master bending. Lihat aja komenannya nih. Good afternoon. Udah kayak avatar kan, bisa mengendalikan market ya, market bending. Amerika dan The Fed ini adalah dua entitas yang berbeda ya. Mereka itu nggak sama. Jadi Amerika ya Amerika, The Fed ya The Fed. Jadi kadang gue juga bingung gitu. Sistem ekonomi global ini sebenarnya nguntungin Amerika atau The Fed? Karena dari awal pembentukannya aja kan The Fed ini independen ya. Dan ketika ada krisis ekonomi, The Fed itu kan ngasih pinjaman ke bank-bank Amerika nih. Otomatis ya harusnya The Fed dapat profit ya kan dari bunganya itu. Jadi The Fed ini kayak nyamuk yang diem-diem lagi nyedotin darah tuannya dikit demi sedikit. Menurut kalian gimana guys? Coba tulis pendapat kalian di komentar.